Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Nurwahyuni, NPM 19140010. Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kehidupan sosial negara Kuwait. Kuwait atau Daulat Al-Kuwait merupakan sebuah negara monarki konstitusional yang terletak di pesisir Teluk Persia, semenanjung Arab Saudi. Negara yang kaya akan minyak ini berbatasan langsung dengan Irak di sebelah utaranya dan Arab Saudi di sebelah selatannya. Secara geografis, negara yang kecil ini berada di salah satu gurun yang paling gersang dan tidak menarik di bumi. Meskipun demikian, Kuwait merupakan negara yang kaya akan minyak dengan gedung-gedung pencakar langit yang menghiasi kotanya. Kekayaan negara ini begitu besar sehingga Arab Saudi dan negara lainnya bergantung kepada Kuwait sebagai sumber dana pembangunan ekonomi mereka. Pendapatan utama negara Kuwait yaitu ikan dan mutiara. Setelah ditemukannya minyak, Kuwait menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kepala negara Kuwait bernama Emir Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah. Bahasa resmi negara Kuwait yaitu bahasa Arab. Tetapi terkadang masyarakat Kuwait menggunakan bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-harinya. Dinar Kuwait merupakan mata uang negara Kuwait dengan nilai kurs tertinggi di dunia. Baik, selanjutnya tentang kehidupan sosialnya. Yang pertama yaitu tentang mengenai iklim dan cuaca di negara Kuwait. Suhu pada saat musim panas bisa mencapai 50 derajat Celcius dan pada saat musim dingin bisa mencapai 0 derajat Celcius. Masyarakat Kuwait pada saat musim dingin biasanya masyarakat wanitanya menggunakan sepatu boot tinggi dengan penampilan modis dan trendy. Selain itu, masyarakat Kuwait juga mengeluarkan mobil untuk berkeliling kota pada saat musim dingin. Bedanya, pada saat musim panas, masyarakat negara Kuwait memilih untuk berpergian ke luar negeri karena pada saat musim panas akan terjadi badai pasir dan debu. Yang kedua yaitu tentang kendaraan dan lalu lintas di negara Kuwait. Pada saat musim dingin dan banjir melanda, masyarakat Kuwait biasanya mengeluarkan mobil untuk berkeliling kota. Harga mobil di negara Kuwait sangat murah, yaitu setengah harga dari harga di Indonesia. Akan tetapi akan sulit menemukan kendaraan bermotor karena berlakunya tilang hanya pada saat musim dingin saja. Yang ketiga yaitu tentang profesi dan tenaga kerja di negara Kuwait. Tenaga kerja yang paling dominan berasal dari Mesir dan India. Biasanya seorang dokter mengiklankan dirinya di koran agar masyarakat Kuwait tahu apabila membutuhkan jasa dokter bisa langsung menghubunginya. Uniknya, insinyur dan pengacara derajatnya lebih tinggi dibandingkan S1 jurusan lain. Yang keempat yaitu tentang hari raya dan hari libur di negara Kuwait. Pada saat hari raya Idul Fitri di negara Kuwait sangat sepi karena masyarakatnya tidak ada yang berkunjung untuk mengucapkan silaturahmi. Selain itu, pada saat bulan Ramadan juga, penduduk asli negara Kuwait cenderung memilih berkumpul di rumah mereka masing-masing. Akan tetapi, pada saat hari raya Idul Adha, banyak masyarakat Kuwait berkumpul untuk melihat penyembelihan daging kurban. Untuk hari libur, biasanya di negara Kuwait, apabila ada hari libur kejepit, mereka akan meliburkannya secara nasional. Yang kelima yaitu tentang adanya perayaan kembang api pada saat pergantian tahun di negara Kuwait. Perayaan pesta kembang api, semua itu akan membuat masyarakat melihat dan akan membuat macet perjalanan. Selain melihat perayaan kembang api, mereka biasanya berjoget bersama dengan iringan musik keras dari dalam mobil. Lanjut tentang fakta di negara Kuwait. Yang pertama yaitu Kuwait menjadi negara yang kaya, yaitu mata uang tertinggi di dunia. Kuwait merupakan negara yang kaya raya, yaitu mata uangnya yaitu dinar Kuwait merupakan mata uang dengan nilai kurs tertinggi di dunia. Jangankan dibandingkan dengan uang Indonesia, apabila diadu dengan euro atau dolar, Kuwait tetap unggul. Perlu kalian ketahui bahwa 1 dinar Kuwait sama dengan 45.000 uang Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi minoritas di rumah sendiri.
Komposisi penduduknya sangat unik. Dari sekitar 3 juta penduduk aslinya hanya 1 juta. Sisanya penduduk pendatang semua. Jadi tak heran jika kita berkunjung ke restoran, mal, pasar, dan lain-lain, dengan mudah kita menemukan orang Asia Tenggara sedang melayani pembeli. Yang ketiga yaitu doyan mie instan asal Indonesia. Makanan yang satu ini menjadi selera yang sangat laris di negara Kuwait. Dari kemasan yang biasa sampai kemasan yang cup bisa dengan mudah kita temukan di negara Kuwait. Perlu kita ketahui bahwa mie instan ini bukan berasal dari pabrik Indonesia langsung, melainkan berasal dari pabrik yang berada di Arab Saudi. Yang keempat yaitu yang murah di negara Kuwait. Di negara Kuwait ada hal yang sangat murah. Yang pertama yaitu biaya rumah sakit. Apabila kita ke klinik atau ke rumah sakit pemerintah, kita hanya perlu membayar 1 dinar Kuwait. Dengan uang itu kita bisa mendapatkan pemeriksaan dokter dan obat-obatan. Yang kedua yaitu tentang mobil. Harga mobil di negara Kuwait sangat murah, yaitu setengah harga dari harga di Indonesia. Karena di negara Kuwait tidak ada yang namanya pajak, maka dari itu harga mobil di negara Kuwait sangat murah. Selanjutnya, saat ini Kuwait sedang menutup bandara internasionalnya sebagai langkah pencegahan pandemi corona. Bandara internasional tersebut merupakan bandara maskapai Kuwait Airways. Sementara itu, British Airways yang ingin melakukan penerbangan ke bandara internasional Kuwait menunda penerbangan tersebut sampai bandara tersebut kembali beroperasi. Sudah tercatat mencapai 72 kasus pandemi corona di negara Kuwait. Otoritas pemerintah juga sudah mengumumkan libur secara nasional di negara Kuwait. Orang-orang di negara Kuwait juga sudah dilarang untuk berkunjung ke restoran dan kafe maupun ke dalam mal. Tutupnya bandara ini, Kuwait menjadi negara satu-satunya yang menutup akses keluar masuk bandara internasional sebagai langkah awal pencegahan virus corona. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.